The Age of Blood, film berdurasi 1 jam 42 menit yang rilis pada tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Jun Hae In, Kim Jong Hoon, serta Hon Son Ah dan bintang-bintang besar lainnya. Tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya dan semongko. Berlatar belakang di sebuah kerajaan di Korea, keadaan menjadi sangat parah setelah meninggalnya seorang raja bernama Gyeongjong dan digantikan dengan seorang pria bernama Yongjo. Para faksi politik yang dikeluarkan dari kerajaan, mereka mulai melakukan pemberontakan untuk menyingkirkan Raja Yongjo dengan dipimpin oleh seorang ahli pedang bernama Yi. Untungnya pasukan kerajaan berhasil mengalahkan mereka sehingga Yi berhasil dipenjara. Namun 5 anggota dari Eo Ying Song yang merupakan kelompok prajurit terbaik yang mendukung Yi. Mereka mengumpulkan kekuatan yang masih tersisa untuk kembali menyerang kerajaan. 6 bulan yang lalu, seorang pria bernama Kim bersama dengan prajuritnya. Mereka berpatroli untuk memastikan jalan yang akan dilalui sang raja memang benar-benar aman. Prajuritnya pun lalu menemukan rombongan orang-orang yang mengaku sebagai pedagang yang berasal dari Seongju. Namun ternyata mereka adalah rombongan pemberontak yang kemudian menyerang prajurit kerajaan itu. Tak lama Kim pun datang untuk bertarung bersama prajuritnya dan film pun baru saja dimulai. Empat tahun setelah terjadinya pemberontakan itu, Kim Ho yang dulunya merupakan seorang pengawal raja, kini ia menjadi seorang gelandangan. Ia pun nampak baru saja diusir dari dalam kerajaan. Kim Ho yang telah kehilangan pekerjaannya, ia pun pergi ke tempat pengrajin senjata untuk menjual senjata bekas yang dulu ia gunakan untuk mengawal sang raja. Namun sang perajin justru menawarnya dengan harga yang murah karena semua barang milik Kim Ho dianggap tidak bagus. Awalnya Kim Ho sepakat dengan harga yang ditawarkan, namun setelah berpikir kembali, ia mengurungkan niatnya untuk menjual pedang yang dulu ia gunakan sewaktu menjadi pengawal raja. Setelah itu, Kim Ho nampak menghampiri keponakannya yang bernama Dong Suk. Namun Dong Suk tidak menyambutnya dengan baik. Malamnya Kim Ho yang sedang makan bersama Dong Suk, ia dimarahi oleh pamannya karena ia tidak bekerja tapi selalu meminta makanan kepadanya. Pamannya pun semakin marah setelah Kim Ho menyinggung masalah perasaannya kepada anak dari si paman yang telah meninggal. Namun di tengah perdebatan itu, tiba-tiba 2 prajurit datang dengan membawa surat yang menyatakan bahwa sang jenderal menetapkan Kim sebagai seorang penjaga penjara. Esoknya Kim pun datang menemui sang jenderal yang ternyata juga merupakan paman dari Kim. Ia pun membuat onar di sana karena ia tidak terima dengan keputusan sang paman yang menetapkan dirinya sebagai seorang penjaga penjara. Ia beranggapan bahwa seharusnya ia menjadi seorang kapten, namun pamannya tidak menghiraukan hal itu serta meminta Kim untuk pergi. Di hari pertama Kim Ho menjadi seorang penjaga penjara, ia membawa pedang kesayangannya. Namun sang paman mengambil pedang itu dan menggantikannya dengan sebuah pemukul. Karena semua penjaga yang ada di sana tidak ada yang menggunakan sebuah pedang. Kemudian si paman dikagetkan dengan Dong Suk yang tiba-tiba telah berada di sana. Di sisi lain, nampak seorang selir yang memberikan sebuah surat kepada seorang pria yang ternyata pria itu adalah salah satu dari kelompok pemberontak yang berniat untuk menyingkirkan Raja Yongjo. Pria itu pun lalu memberikan surat itu kepada pimpinan anggota Eo Ying Song yang bernama Komandan Do. Tak lama Komandan Do pun memerintahkan semua rekannya untuk mempersiapkan dirinya karena ia akan melakukan penyerangan pada malam itu juga.
Malamnya nampak Yi yang sedang dipenjara dengan kedua tangannya yang diikat. Ia pun meminta air kepada beberapa prajurit yang sedang berjaga. Namun hal itu hanyalah akal-akalan dari Yi agar ia bisa mendapatkan pedang dari salah satu penjaga itu. Dan benar saja, Yi berhasil mengambil pedang dari salah satu penjaga dan berhasil membunuh mereka semua. Sementara itu, Kim Ho nampak sedang memikirkan masa lalunya, di mana ia disandra serta disiksa karena dianggap telah melakukan pengkhianatan. Hal itulah mengapa ia kehilangan jabatannya sebagai seorang pengawal raja. Kemudian ia dipanggil oleh seorang tahanan yang dipenjara karena telah melakukan pencurian. Tahanan itu meminta Kim Ho untuk mengeluarkannya dari penjara itu dengan iming-iming sebuah kekayaan. Namun Kim Ho menolaknya karena ia merupakan mantan seorang pengawal raja yang sangat setia. Dengan tegas Kim Ho pun menolak hal tersebut. Di luar nampak para penjaga gerbang yang mencurigai adanya sesuatu di balik kegelapan. Dan tiba-tiba di sisi lain, seorang tahanan yang meminta kepada Kim Ho untuk dikeluarkan dari penjara. Ia nampak membenturkan kepalanya kepada sebuah tembok hingga ia tewas. Dan ketika Kim Ho masuk untuk mengeceknya, ia melihat pria itu menuliskan sebuah kalimat yang bertuliskan musuh menghancurkan istana. Sementara itu di luar nampak para pemberontak pun mulai masuk ke dalam penjara untuk melepaskan Yi. Mereka pun mulai menyerang para penjaga serta membunuh para tahanan. Kim Ho yang melihat kekacauan itu, ia pun bersembunyi dari para pemberontak. Namun sayangnya, salah seorang pemberontak mendekati tempat Kim Ho bersembunyi. Di sini Kim Ho pun mengingat perkataan pamannya yang mengatakan jika sekarang pedangnya adalah pemukul yang diberikan oleh sang paman. Dengan menggunakan pemukul itu, Kim Ho pun mencoba melawan mereka semua. Di waktu yang sama, Komandan Do nampak sedang menghadapi para penjaga. Ia pun lalu meminta kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap penjaga yang menghalangi jalan mereka. Kembali ke Kim Ho, ia nampak telah berhasil mengalahkan beberapa prajurit dari Komandan Do. Ia pun lalu bertemu dengan para pemberontak yang lain. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung menyerang mereka. Di sisi lain, Janda Ratu nampak meminta Seli Raja untuk membunuh sang jenderal karena sang jenderal siap membantu sang raja untuk melawan para pengkhianat kerajaan. Seli itu pun kemudian menemui sang jenderal dengan membawa sebuah pisau. Di tempat lain, Komandan Do bersama semua prajuritnya, mereka telah sampai di depan pintu penjara. Ia pun merasa bingung karena di dalam sedang terjadi sebuah perkelahian di mana Kim Ho menghabisi semua prajurit dari Komandan Do. Melihat hal itu, Komandan Do pun meminta Jun Sik untuk melawan Kim Ho. Namun karena telah kehabisan tenaga, Kim Ho pun dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Di dalam ternyata paman Kim masih hidup. Ia nampak sedang menghadapi beberapa orang pemberontak. Dengan susah payah, ia pun akhirnya bisa menghabisi mereka. Setelah mengalahkan mereka, si paman mengingat Dong Sok yang juga berada di tempat itu. Ia pun lalu segera mencari cucunya itu.
Di sisi lain, Kim Ho yang telah tersadar, ia pun kembali lagi menghampiri para pemberontak. Di sana ia pun harus berhadapan dengan Junggu dan juga Jungsik. Sementara itu, Komandan-do yang telah berhasil mengeluarkan Yi, mereka pun segera menghampiri Kim. Di sini Yi mengatakan jika ia memberikan kesempatan kepada Kim untuk terus hidup. Namun karena Kim yang keras kepala, ia pun mencoba untuk menyerang Yi. Dan ketika Kim sudah terpojok, melihat pamannya yang sudah sekarat, Kim Ho pun bertekad untuk membunuh Yi. Ia pun lalu mengambil pedangnya dan pergi untuk mengejar mereka. Di luar, Komandan-do yang melihat Kim sedang mengejar mereka, ia pun meminta Junggu dan juga Jungsik untuk membunuh Kim. Namun dengan tekad yang sangat kuat, Kim pun berhasil membunuh mereka. Setelah itu, ia kembali lagi menghampiri pamannya yang tengah sekarat. Si paman yang sudah tidak bisa bertahan lebih lama, ia pun berpesan kepada Kim agar tetap hidup, agar Kim dapat melindungi ponakannya yaitu Dongsok. Kemudian Kim berniat untuk balas dendam. Ia pun lalu mempersiapkan dirinya serta mengambil beberapa senjata yang ia perlukan. Dan setelah persiapan itu selesai, ia pun mulai melakukan aksinya. Di sisi lain, Yi beserta rekannya mereka pergi untuk menemui Janda Ratu. Dan di sini terkuak fakta jika Janda Ratu juga ikut mengambil bagian dalam perontakan itu. Ia melakukannya karena Raja Jeong ternyata telah meracuni raja sebelumnya agar dirinya dapat naik tahta. Sementara itu, Kim Ho yang sedang menyelinap, ia bertemu dengan seorang penjaga kerajaan. Ia mengungkapkan kepada sang penjaga bahwa Yi telah melarikan diri dari penjara. Ia pun lalu diminta untuk mengikuti sang penjaga. Namun ternyata penjaga itu merupakan bagian dari para pengkhianat. Setelah itu, Kim Ho pun kembali lagi melakukan aksinya. Ia merasa bingung karena tidak ada satupun orang di dalam istana. Namun tiba-tiba ia diserang oleh Sik dan juga Won. Di sini mereka pun saling mengadu keahlian mereka dalam memanah. Dengan ketenangan hati dari Kim, Kim pun berhasil membuat mereka memanah satu sama lain. Di tempat lain, Yi beserta rekannya mereka mendapati penjaga kerajaan yang masih setia kepada sang raja. Ia pun lalu meminta Komandan-do untuk menghadapi penjaga itu, sedangkan dirinya ia pergi ke ruangan sang raja. Di dalam ia menanyakan di mana keberadaan sang raja. Namun tiba-tiba selir itu menusuk Yi yang membuatnya harus tertusuk oleh pedangnya sendiri.
Sementara itu, Kim Ho yang telah berhasil membunuh kedua pemanah itu, ia pun lalu mendapati si selir yang telah tertusuk oleh Yi. Selir itu berkata kepada Kim jika setengah dari prajurit kerajaan telah bergabung dengan para pengkhianat. Tak hanya itu, semua orang di kantor Qasim, para budak, bahkan Janda Ratu pun ikut bergabung bersama mereka. Dan di sini terwalah fakta bahwa selir itu ternyata adalah seorang penjaga kerajaan yang menyamar sebagai seorang selir. Ia juga merupakan orang yang telah mengirim Kim untuk menjadi penjaga kerajaan karena sudah tidak ada lagi orang yang dapat dipercaya. Kemudian film pun flashback 6 bulan sebelum hari itu, di mana seorang Qasim meminta kepada sang raja untuk memecat Kim sebagai pejabat kerajaan serta menggantungnya. Namun untungnya sang raja meminta untuk tidak menggantung Kim karena mengingat jasanya sewaktu terjadinya pemberontakan. Dan akhirnya Kim pun hanya disiksa atas tuduhan dirinya sebagai pengkhianat. Kembali ke masa yang sekarang, wanita itu kemudian mengatakan jika raja telah mengetahui semua hal itu, sehingga sang raja berhasil bersembunyi sebelum semua kejadian itu terjadi. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba ada seseorang yang memanah mereka dari luar. Menyadari akan hal itu, Kim pun mengorbankan tangannya untuk melindungi wanita itu. Kemudian ia pun keluar untuk menghadapi para pemberontak. Setelah itu, Kim bertemu dengan Komandan Do. Ia pun langsung menghadapinya. Ketika Kim telah terbojok, tiba-tiba ada seorang pengawal kerajaan yang datang membantu Kim. Dengan menggunakan panahnya, ia pun langsung memanah Komandan Do. Di sisi lain, Yi nampak telah berhasil menemukan sang raja. Ia beranggapan bahwa hanya dirinya lah yang pantas menjadi seorang raja. Namun sang raja mengatakan bahwa yang berhak memutuskan itu semua adalah para menteri dan juga semua rakyatnya. Di sini Yi yang telah percaya diri jika semua menteri dan juga rakyatnya telah bergabung bersamanya. Ia bertanya mengenai keberadaan menteri serta rakyat yang mendukungnya. Namun tiba-tiba para menteri beserta Janda Ratu kemudian datang, dan semua yang telah dilakukan oleh para menteri dan juga Janda Ratu merupakan sebagian dari rencana sang raja untuk mengakhiri semua pengkhianatan itu. Mengetahui hal itu, Yi pun langsung mengambil senjatanya. Namun ketika ia hendak membunuh sang raja, dan pada akhirnya Yi pun tewas di tangan sang raja. Setelah semua pemberontakan itu berakhir, kerajaan itu pun kembali berdiri dengan tenang, aman, dan damai, dan film pun selesai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you,